ada pepaya matang dari petani. Selamat datang di channel ini. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back in my YouTube channel Fun Atara. Nah, di video kali ini gue mau ngelanjutin nih video sebelumnya. Nah, buat kalian yang belum melihat video pembahasan trik mengerjakan soal TPS bagian pengenalan umum, kalian bisa lihat di link yang gue berikan di deskripsi ya. Jangan lupa buat ditonton. Karena di sana ada tips secara umum buat mengerjakan soal TPS. Nah, kalau sekarang khusus bagian pengetahuan dan pemahaman umum. Oke, seperti biasa gue persilakan kalian buat menyiapkan alat tulis kalian seperti pensil dan buku atau kertas HPS kosong agar nanti kalau ada yang penting boleh kalian catat. Semoga bermanfaat. Kalau kalian udah siap, langsung saja check this out. Trik mengerjakan soal TPS UTBK 2020 bagian pengetahuan dan pemahaman umum by Fun Atara. Nah, untuk yang mau tahu tips trik UTBK secara umum, semua subtes PU, PBM, PPU, PK, boleh cek di deskripsi, ada link video gue sebelumnya. Oke? Nah, sekarang gue mau mencoba nih memetakan prediksi soal TPS bagian pengetahuan dan pemahaman umum. Apa aja itu? Check this out. Tipe-tipe soal PPU, menurut gue tipe-tipe soalnya seperti soal bahasa Indonesia. Misalkan ada ide pokok, mencari gagasan utama, 5W1H, simpulan, ringkasan, sinonim, dan lain sebagainya. Terus ada juga tipe-tipe soal bahasa Inggris, kayak mencari topik, main idea, close means, dan lain sebagainya. Tipe dengan reading comprehension gitu loh guys. Terus bagaimana sih tips TPS UTBK di bagian pengetahuan dan pemahaman umum? Harus seperti apa kalian mengerjakannya? Tips yang pertama, tipe soalnya kan bacaan ya. Nah, kalian cari tahu dulu apa yang ditanyakan di soal, baru kalian baca teks atau bacaannya. Biar efektif loh mengerjakannya. Terus yang kedua, tentukan kata kunci dari soal atau pertanyaannya. Misalkan kata kuncinya itu gagasan utama di paragraf 1, berarti kalian baca aja kalimat pertama atau terakhir paragraf 1. Terus yang ketiga, baca scanning dan skimming. Jangan kasihkan karena kita dibatasi waktu. Scanning itu membaca secara sepintas. Biasanya kalian udah tahu tuh mau nyari apa di teks. Misalkan pertanyaannya itu berapa jumlah peserta UTBK. Nah, kalian dari teks itu dari awal sampai akhir tuh scanning, cari yang ada kata kunci peserta UTBK-nya, baru kita dapat jawabannya. Kalau skimming adalah teknik membaca sekilas. Jadi kalian kalau mau nyari tahu gagasan utama dari teks secara keseluruhan, nah bacanya secara skimming. Jadi kalian tuh hanya membaca bagian-bagian penting saja. Misalkan hanya membaca kalimat utama di setiap paragraf. Jadi kalian lebih cepat menemukan kata kunci dan jawaban di bacaan. Terus yang kelima, biasanya kalimat di pertanyaan atau option itu beda dengan yang ada di bacaan. Tapi intinya sama, harus paham tentang parafrase. Jadi penggunaan katanya itu beda loh guys, tapi intinya sama. Tujuannya itu untuk mengecek konsentrasi kalian. Terus kalau ada pertanyaan manakah yang tidak sesuai dengan bacaan, gue saranin dikerjakan di akhir aja. Karena kalian harus ngecek tuh tiap option itu apakah benar atau tidak sesuai dengan bacaan. Kalian coba baca tiap option secara sekilas tapi diingat. Terus baca bacaan secara cepat dengan teknik scanning dan skimming untuk mengeliminasi jawaban. Kayak gitu. Terus yang ketujuh, jawablah sesuai isi bacaan, bukan berdasarkan yang kalian ketahui. Misalkan kalian taunya peserta UTBK itu 700.000, tapi di teks 760.000, ya udah ikutin apa yang ada di teks kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke gimana sih contoh soal TPS UTBK bagian pengetahuan dan pemahaman umum atau PPU. Yuk kita lihat atau cari tahu sama-sama. Yang pertama, contoh soal PPU. Tipenya tuh kayak soal bahasa Indonesia gitu loh guys, kayak gini nih. Nah, sekarang gue bakalan coba nih bahas salah satu soal TO online UTBK di bagian pengetahuan dan pemahaman umum. Siapa tahu yang kalian belum tahu tipe-tipe soalnya kayak gimana, ini buat bayangan kalian ya.
bisa jadi sama, bisa jadi agak sedikit berbeda. Tapi semoga ini bisa jadi bayangan. Nah, soal Theo ini dibikin oleh siapa? Dibikin oleh @infomasukptn yang bekerja sama dengan @tryout_1tbk. Nah, jadi kalian nanti bisa tuh cek di Instagramnya. Siapa tahu ada tryout kedua dan kalian bisa ikut ya sebagai pemantapan persiapan kalian. Nanti link Instagramnya gue tulis di deskripsi. Oke? Langsung aja. Nah, ini bagian pengetahuan dan pemahaman umum. Seperti yang udah gue jelasin ya tadi sebelumnya, bahwa di pengetahuan dan pemahaman umum ini ya tipenya mirip-mirip soal bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya. Kalau di bahasa Inggris itu ada istilahnya reading comprehension. Nanti kalian bisa latihan lah tipe-tipe soal kayak gitu. Pertama ya nih, di pengetahuan dan pemahaman umum. Teks 1. Produksi bidang perikanan di Indonesia belum optimal. Nah, kalian kalau ada soal yang kayak gini jangan baca dulu teksnya. Yang pertama kalian harus lihat itu adalah apa coba? Pertanyaannya. Jadi pertanyaan dulu yang kalian lihat, terus tentukan kata kunci di pertanyaannya, baru kita cari tahu di bacaan. Misalkan untuk nomor 1, gagasan utama pada paragraf terakhir adalah, nah, ditanyanya tentang gagasan utama atau topik dan lain sebagainya ya. Nah, pertanyaan seperti itu kita hanya butuh membaca beberapa bagian di teks atau bacaan saja. Ini di paragraf terakhir. Nah, coba kita lihat di paragraf terakhir. Nih. Dari kata di samping itu sampai ke akhir budidaya ikan. Nah, biasanya kalau gagasan utama atau topik itu ada di awal kalimat atau di akhir kalimat. Di awal paragraf atau di akhir paragraf. Nah, coba kita lihat dulu yang di awal paragraf. Di samping itu, produktivitas usaha perikanan budidaya juga belum optimal. Coba kita lihat ya, dikit aja yang kalimat selanjutnya. Pengetahuan petani dan nelayan akan teknologi budidaya masih ada. Nah, ternyata penjelasan nih ke bawahnya. Yang bawahnya pasti sampai kalimat terakhir juga penjelasan. Si gagasan utama itu ada di kalimat awal nih, produktivitas usaha perikanan budaya juga belum optimal. Coba kita lihat. Nah, yang A, pentingnya usaha pembudidayaan ikan bagi pelaut. Enggak ya, enggak mencakup. Yang produktivitas usaha perikanan budaya belum optimal. Terus yang B, masalah yang dihadapi pelaku usaha ikan budidaya. Iya sih, masalah karena belum optimal. Kita simpan dulu ya jawaban yang B. Yang C, rusaknya lingkungan hidup ikan dan organisme laut. Enggak ya, enggak mencakup keseluruhan, terlalu spesifik. Yang D, belum maksimalnya produksi bidang perikanan budidaya. Nah, lebih ke D. Kenapa? Nih coba lihat. Usaha perikanan budidaya juga belum optimal. Terus di sini belum maksimalnya produksi. Yang dibicarakannya kan tentang apa? Tentang produktivitas. Ya berarti jawabannya yang D, belum maksimalnya produksi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Nah, tanpa kita baca keseluruhan teks nih dari awal paragraf 1, 2, sampai 3, hanya baca paragraf 3 aja kita udah langsung jawab yang 1. Lebih cepat sih intinya. Apa simpulan teks di atas? Nah, kalau berbicara simpulan, kita harus baca secara keseluruhan sih. Cuman kan ada teknik skimming. Jadi kalian tuh hanya membaca cepat, tapi bagian-bagian pentingnya aja, yaitu gagasan umum, gagasan utamanya aja yang kalian baca. Nah, otomatis kalian hanya baca di tiap paragraf. Kalimat utamanya aja, bisa di kalimat awal atau kalimat paling akhir tiap paragraf. Kita coba lihat dulu di tiap kalimat pertama tiap paragraf. Yang pertama, produksi bidang perikanan di Indonesia belum optimal. Nah,
membicarakan tentang produksi juga ya yang belum optimal. Terus yang paragraf kedua ada beberapa hal yang menyebabkan belum optimalnya produksi. Produksinya juga belum optimal, ini disebabkan oleh beberapa hal dijelaskan di paragraf kedua. Terus yang ketiga, produktivitas juga, usaha perikanan budidaya juga belum optimal. Nah, dari ketiga paragraf itu menjelaskan produksi usaha perikanan budidaya yang belum optimal. Kita harus nyari yang ada kata-kata itunya. Misalkan yang A, budidaya dan hasil tangkap ikan belum maksimal karena kurangnya teknologi dan tentunya mutu sumber daya. Nah, udah jawabannya adalah langsung aja yang itu. Karena udah menyakup semuanya yang A. Biar menyingkat waktu, kalian jangan baca yang option B, C, D-nya lagi karena yang A udah mencakup kayak gitu. Terus nih yang nomor 3 tipe soalnya. Kalimat yang tidak efektif adalah kalimat. Nah, kalau menurut gue sih ini kalau pertanyaan kayak gini nanti masuknya ke PBM. Pemahaman, bacaan, dan menulis. Jadi kayaknya masuk ke sana sih. Cuman gak apa-apa ya, kita bahas aja nih sedikit. Nah, kalau ada yang kayak gini, kalian di option itu ada 5 dan 6, 7 dan 8. Satu-satu dulu aja tiap option. Yang 5 dulu, 7, 9, 11, 13. Kenapa? Biar nanti misalkan yang 5 udah efektif nih, berarti yang 6-nya gak usah dicek. Itu biar cepet ya. Nah, coba kita lihat yang ada beberapa hal yang menyebabkan belum optimalnya produksi di bidang perikanan. Itu udah efektif. Terus yang ketujuh, pemanfaatan stok ikan antar kawasan belum seimbang karena kawasan Selat Malaka, Pantai Utara Jawa, Selat Bali, dan Selatan Sulawesi mengalami overfishing. Sedangkan manfaat stok ikan di kawasan menurut saya udah efektif. Sekarang yang 9, 11, 13 ya. 9, 11, 9. Akibatnya produktivitas bidang perikanan masih makin berkurang. Ini efektif sih, cuman tipe aja kalian sedikit kurang huruf kayak 10. Di samping itu produktivitas usaha perikanan budidaya juga belum optimal, itu udah efektif. 13. Berkaitan dengan penggunaan lahan antara usaha budidaya perikanan dengan kegiatan pembangunan lainnya seperti. Nah, yang ini kayaknya kurang nih. Kenapa harus pakai kata-kata berkaitan dengan penggunaan lahan antara usaha dengan, kenapa enggak ini aja? Penggunaan lahan untuk usaha budidaya dan kegiatan pembangunan lainnya sering merugikan usaha budidaya perikanan. Jadi nggak terlalu bertele-tele, ada kata antara dengan, biasanya antara tuh bandingkan kan, ini sama-sama kan, sama-sama menggunakan lahan, jadi ya udah aja penggunaan lahan untuk budidaya perikanan dengan kegiatan pembangunan lainnya. Nah, gitu aja biar lebih efektif. 13 berarti udah jawaban kita langsung. Yang nomor 13 adalah E. Udah, yang 15-nya gak usah dicek lagi karena yang 11, 9, 7, 5-nya udah efektif kayak gitu. Kalau masih ada waktu, coba kita cek ya nomor 15 nih. Kegiatan industri pertanian dan rumah tangga sering membuang masa kegiatan membuang kegiatan industri membuang limbah ke apa? Kenapa? Harusnya orang-orang yang terlibat di kegiatan industri pertanian dan rumah tangga sering membuang. Yang membuang tuh orang-orangnya, bukan kegiatannya, bener nggak? Jadi ini kurang efektif. Oke. Nomor 4, apa kelemahan teks tersebut? Nah, kalau ditanya kelemahan ya otomatis kita harus dari awal sampai akhir tahu tuh isi teksnya apa. Tapi sama halnya dengan nomor berapa tadi? Nomor 2 tuh yang simpulan. Kalian hanya di gagasan utamanya aja. Tiap paragraf tuh menceritakan apa. Tadi kan kita udah tahu ya. Di paragraf pertama tuh menyebutkan produksi bidang perikanan belum optimal juga. Di yang kedua yang menyebabkannya apa, dijelaskan di yang kedua. Terus yang ketiga juga sama, produktivitas usaha perikanan juga belum optimal. Nah, disebabkan oleh apa, dijelaskan oleh di sana. Nah, otomatis kita coba lihat mana sih pilihannya. Nah, yang A, tidak ada hubungan antara isi paragraf pertama dengan paragraf kedua. Otomatis ada ya. Yang pertama kan disebutkan produksi bidang perikanan tidak optimal di Indonesia. Nah, belum optimal maksudnya. Nah, di paragraf kedua ada beberapa hal yang menyebabkan belum optimalnya, berarti dijelaskan tuh paragraf 1 tuh oleh paragraf 2, berarti jawabannya bukan A. Terus yang B, usaha dalam bidang perikanan masih sangat potensial. Yang B, tidak ada langkah atau solusi untuk menyelesaikan masalah. Nah, inilah jawaban yang kita cari.
Coba kita lihat ya, tadi dari topik utama di tiap paragraf tuh gak ada yang menjelaskan solusinya apa. Cuman belum optimalnya aja gak ada. Sampai akhir nih, kegiatan industri pertanian rumah tangga sering membuang limbah ke laut. Gak ada apa sih solusi. Misalnya harusnya ada nih di paragraf terakhir, solusi agar produktivitas menjadi optimal. Harusnya ada kayak gitu, tapi nggak dijelaskan. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, itu contoh untuk bahasa Indonesia. Sekarang kita ke yang bahasa Inggris ya. Tipe-tipe kok, cuman beda teksnya aja. Nah, ini untuk yang tipe bahasa Inggris. Text 1. According to the latest information. Ingat ya guys, jangan baca dulu teks. Kalian harus langsung baca pertanyaannya dan tentukan kata kuncinya. 13 nih. What is the main idea of the passage? Berarti yang ditanyakan adalah gagasan utama atau topiknya di bacaan tersebut ya. Nah, terkadang ada yang ditanyakan of the passage atau of the paragraph 1. Paragraf sama juga dengan yang bahasa Indonesia kayak gitu. Nah, kalau yang ditanyanya main idea di paragraf 1 aja, ya kalian baca yang di paragraf 1 aja karena ini passage. Berarti dari paragraf 1, 2, 3 sampai terakhir kalian harus mencari gagasan utamanya. Terus option yang kalian pilih itu harus mencakup semuanya, jangan hanya satu paragraf aja kayak gitu. Kita lihat dulu ya yang di paragraf 1 itu, kalau kita baca nih di bagian most populated country in the world are China and India. Jadi dua negara yang populasinya terbanyak di dunia itu adalah China dan India katanya. Terus yang selanjutnya, populasi dikontrol by the birth. Nah, jadi pertumbuhan populasi itu dikontrol oleh angka kelahiran dan kematian. Terus yang di ketiga ini tuh menjelaskan bahwa katanya ya, yang tadinya angka hidup bayi-bayi yang lahir itu sangat kecil banget karena banyak penyakit kayak gitu. Nah, akibat adanya teknologi modern dirubahlah jadi angka kelahirannya dan angka hidupnya tinggi. Dan inilah sebenarnya yang menyebabkan populasi manusia di dunia ini semakin meningkat kayak gitu. Karena ada antibiotik, vaksinasi, dan lain sebagainya. Nah, di paragraf terakhir di sini tuh dijelaskan nih, pemerintah Cina dan India bekerja keras untuk mengajak orang-orangnya memiliki keluarga yang kecil aja, nggak usah jangan banyak-banyak itu anaknya, biar bisa menjadikan negara yang makmur katanya. Nah, terus cara-caranya dijelasin lagi nih, pemerintah India melakukannya seperti apa, pemerintah Cina melakukannya seperti apa, dijelasin di paragraf keempat. Nah, kita lihat pertanyaan nomor 13 lagi, yang A, the impact of population growth. Nah, ini tuh kalian jangan pilih. Kenapa? Karena nggak menyeluruh gitu. Di sini kan di garis bawahi bahwa negara Cina dan India yang diceritakan di sini, tapi yang A nggak menceritakan si Cina dan Indianya itu. Jadi jangan pilih yang A. Kalau yang B, bagaimana mengurangi angka kelahiran, nggak juga. Padahal di teks itu ditingkatkan angka kelahirannya dengan teknologi modern. Terus ada sih sebenarnya di paragraf terakhir untuk mengurangi angka kelahiran itu seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah Cina dan India ya. Tapi itu hanya mencakup paragraf terakhir aja. Kata gue tadi harus mencakup semua paragraf. Coba yang C. Controlling population growth in densely populated countries. Jadi maksudnya ini densely deh kayaknya, populasi padat, negara dengan populasi terpadat. Itu kan negara dengan populasi terpadat itu India dan Cina kan. Jadi disebutin di sini di option C untuk mengontrol pertumbuhan populasi. Jadi ini lebih mencakup semuanya. Jawaban kita adalah bertuju ke C. Oke. Nah, sekarang nomor 14. What the government of India do to control their population? Yang dilakukannya apa oleh si pemerintah India ini? Kita lihat yang option A,
itu disebutkan mengajak orang-orangnya buat memiliki keluarga kecil agar negaranya makmur. Itu sebenarnya ada di paragraf terakhir. The government of China and India are working hard to ensure their people that by having small family. Benar kan ya? Tapi kalian harus hati-hati yang ditanyakan. Yang ditanyakannya itu adalah do, yang dilakukannya. Yang dilakukannya itu apa? Buat mengajak agar orang-orang memiliki keluarga kecil gitu. Yang dilakukannya itu apa? Jadi kita jangan memilih yang A. Nah, gimana yang B? Encourage married men and women to be sterilized. Nah, inilah jawaban yang tepat. Kenapa? Coba kita lihat ke paragraf yang tadi ya, yang terakhir. Selanjutnya ada the government of India encourage married men and women to be sterilized. Nah, itulah jawabannya yang diminta oleh pertanyaan nomor 14 karena lebih spesifik ya. Si pemerintah India yang dilakukannya adalah yang B. Terus yang nomor 16. Gue pilih beberapa aja ya buat contoh. Nanti masih ada satu teks lagi yang bahasa Inggris. Kita nomor 16 nih langsung. Where the passage, the author explain the impact of increasing populations. Nih lihat. Kata kuncinya kita lihat. Impact of increasing population. Ada di paragraf berapa? Berarti kita harus lihat tuh. Ada di paragraf 1, 2, 3, atau 4. Atau nggak ada di sama sekali. Coba kita lihat ya di paragraf terakhir tadi gue lihat. Setelah skimming itu ada nih di sini. Mana sih tadi? If the number of people continue to increase, there will not be enough food, house, or job for the people. Nah, itu tuh ketika populasi manusia meningkat, dampaknya itu akan tidak mencukupi kebutuhan makanan, rumah, pekerjaan untuk orang-orang tersebut. Jadi karena itu di paragraf 4, pilihan yang nomor 16 sudah pasti D. Kayak gitu. Itu cara cepetnya sih. Daripada kalian dari awal baca dulu set. Kalian nggak tahu tuh pertanyaannya apa, udah baca lupa lagi. Kan buang-buang waktu, nanti baca lagi. Ya udah langsung aja. Baca pertanyaannya, tentukan kata kuncinya. Misalnya kayak ini ya yang tadi, impact of increasing population. Nah, baru kita cari tahu di bacaan. Jadi cuman baca beberapa bagian aja dari teks, nggak usah semuanya. Nah, ada tipe-tipe lain soal pertanyaannya juga. Nih, kayak kalau yang topik ini yang 17, what is the topic of the text, sama kayak main idea ya. Nah, yang nomor 18 nih, which the following is true according to the text. Kata kuncinya adalah ini, true according to the text. Jadi, mana pernyataan yang sesuai dengan isi teks di atas. Otomatis kalau ada pertanyaan kayak gini, kita harus memverifikasi apakah option A, B, C, D sampai itu benar atau enggak, dan harus cari di bacaan. Nah, kalau tipe soal kayak gini gue saranin kalian kerjakannya di akhir aja karena akan memakan banyak waktu. Karena kita tiap opsinya harus dipilih. Ya syukur-syukur kalau misalkan dari A kita lihat di teks benar, ya udah berarti kita pilih langsung yang A, yang B, C, D, E-nya nggak usah di cari atau diverifikasi lagi karena kita udah nemu jawabannya. Tapi ketika si pembuat soal nyimpen jawabannya di E, berarti kita harus cari dong satu-satu, buktikan option A, B, C, D itu benar atau enggak. Ternyata di E yang jawaban benernya. Nah, kadang untuk pertanyaan kayak gini juga kita harus perlu nih curiga. Langsung aja ceknya satu-satu dari option E, D ke atas. Jadi jangan dari bawah ke atas. Sesekali kita ada keuntungannya juga mengecek dari bawah. Coba kita ya, yang ini yang dari bawah. Nih. Yang E itu kata kuncinya, coba. Kata kuncinya itu kalau gue Hurricane Katrina cause psikopat. Nah, ini kata kuncinya nih. Psikopat in 40% people. Nah,
Coba kita lihat di teks secara skimming aja ya. Nih gue dapat psikopat, dan ada di atasnya sebelumnya a 40%, sedangkan di bawahnya gak ada kata up-nya aja, cuman 40%-nya aja kan ya tadi. Nah otomatis kita jangan pilih yang E, kita yang D. Coba lihat, 6% of people living in areas. Nah kalau ini kata kuncinya adalah ini, suicide atau bunuh diri ya. Katanya 6% orang yang tinggal di area Hurricane Katrina itu bakalan bunuh diri. Coba kita lihat ada guys. Nah ini. Coba kita lihat ya. Nah ini nih. Ada kata suicide. Nah, coba kita lihat sebelumnya 1 in 6 nih. Terkadang kalau di pertanyaannya ada angka, di bacaannya itu tulisannya bukan angkanya, jadi sedikit ada parafrasenya gitu loh, buat melatih fokus kalian aja itu buat soal. Sini ada 1 in 6 people, ternyata 1 dari 6 orang yang tinggal di area yang terkena efek Hurricane Katrina itu dapat menyebabkan orang-orang bunuh diri dan PTSD itu sendiri. Nah otomatis jawabannya salah ya. Tadi kan 1 dari 6 orang, kalau ini 6%, disebutnya 1 dari 6 orang. Enggak lah, enggak 6%. Jadi jawabannya bukan juga yang D, coba yang C. 49% of people were depressed. Nah, kita dapat nih kata kuncinya. 40% orang depresi. Coba lihat, ada gak depressed, dan 49%. Ada ternyata nih, guys. 49% ya, jelas banget. Hitungnya sama kayak yang di soal. Terus di sini ada depresinya. Otomatis jawaban kita udah langsung yang nomor 18 ini, which the following is true according to the text, adalah C. Oke, sip. Terus ada nih, sering banget nih muncul kayaknya yang sinonim antonim ya di soal bacaan atau di reading comprehension. Nih, the word envision is close in meaning. Nah, kalau ada soal yang kayak gini, misalkan kalian tuh nggak tahu nih arti dari kata envision tuh apa, kita lihat aja di beberapa optionnya. Ini tips trik gue ya, eliminasi option. Misalkan nih ada kata tell dan explain, menceritakan, menjelaskan apa bedanya. Coba ya udah, berarti itu bukan jawabannya. Jangan memilih yang A, jangan memilih yang C. Berarti pilihan kita adalah B, D, atau E. Belajar membayangkan atau mengobservasi. Nah, kalau udah kayak gini, kita lihat langsung ke bacaan, scanning ya, baca yang bagian ada invasion-nya aja. Coba kita lihat. Ya, sampai akhir aja ya. Tadi kan pertanyaannya di akhir-akhir ya. Nah, ini juga trik juga sih. Biasanya kalau pertanyaannya yang paling akhir, ya ada di bagian teks paling akhir juga. Kalau pertanyaan di awal, ada di bagian teks paling awal juga kayak gitu. Ini coba, oh ini gue lihat. Ada kata invasion. Panic effect are harder to envision. Nah, kita sebenarnya trik yang selanjutnya sih cocok-cocokkan dengan kalimat yang ada di sini. Nah, kalau udah kayak gini ya udah, sebenarnya kalian, kalau kata gue sih lebih masuk yang membayangkan. Pengaruh kronik lebih susah dibayangkan. Kalau dicek di KBBI itu artinya adalah membayangkan. Nah, itu dia beberapa contoh soal. Intinya jangan langsung baca teks, tapi pertanyaan dulu, oke? Baru tentukan kata kuncinya. Misalkan tadi itu di sini invasion nih, invasion ada kata kuncinya, ya udah kalian cari di teks dari awal sampai akhir yang ada kata invasionnya. Nah, ternyata ada di paragraf terakhir di sini. Nah, jawabannya pasti ada di sekitar sini aja. Kita cari jawabannya di sana aja. Dan trik yang
terakhir dari gue itu tadi, kalau pertanyaan di awal ya yang nomor 17 biasanya ada di awal juga, tapi ternyata di sini topik ya, kalau topik tuh menyeluruh. Terus ini nih nomor 19 kan agak akhir ya, invention, ternyata ada di paragraf terakhir juga, itu trik dari gua. Thank you udah nonton video dari gua. Jangan lupa nonton video pertama gua tentang pembahasan UTBK, linknya ada di deskripsi. Semoga kalian lolos UTBK, dan terakhir mohon dukungannya untuk channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you di video pembahasan UTBK yang ketiga. Bye!